Si Candi, driver kita, karena dia kurang tidur ya, jadi halusinasi. Dia beranggapan kalau kita ini sekarang masih ada di Jakarta, ada di Mangga Besar. Ketahuan, dia berarti sering kebawa orang ke Mangga Besar tuh. Dan sekarang kita lagi ada di Kateko, di daerah deket hotel juga, deket hotel Davam tadi. Di sini udah enak banget tempat nongkrong, namanya Kateko Coffee. Dan ada mobilnya yang lucu banget. Sambil kalian lihat-lihat ya ambience yang ada di sini. Aku mau order dulu, order minuman. Bentar ya, order dulu ya. Mbak, Kateko ya? Kateko ini minumannya mana? Iya. Yang tradisional, kopi tradisional itu mana ya? Kopi tradisional. Yang ada kopi susu ya? Mana sih? Kopi-kopi mana sih? Oh nggak ada, di gambarnya ada itu. Ada yang netes-netes gitu loh. Jadi zaman dulu tuh pada saat tahun 1800-an itu Inggris datang menjajah Indonesia tuh. Dia bawa itu 15 ribuan pasukan tuh. Dari 15 ribuan pasukan itu terpecah menjadi 26 batalion. Yang mana batalionnya itu dinamain dengan huruf alfabet semua tuh. Dari batalion A, batalion B, batalion C, dan lain-lain. Setiap daerah yang sudah dimasukin sama mereka, nah itu dijadikan kode. Jadi yang masuk ke Surabaya itu, yang berhasil menguasai Surabaya dari tentara Inggris itu adalah batalion L dari Inggris. Nah tujuannya mereka itu untuk apa? Untuk tidak tertukar dengan yang lain-lain gitu, dengan tentara yang lain. Karena zaman penjajahan kan banyak yang mau masuk. Terus jangan sampai, intinya nandain lah ini orang kita sendiri nih. Itu sejarah. Terus kalau ada yang AB gitu? Ya beda lagi, karena kan dari batalion-batalion itu akhirnya pecah. Karena kan kita semua totalnya itu ada kabupaten, kota itu ada totalnya berapa ya? Habis 1000 lebih kan? Kota. Nggak cukup dengan 26 alfabet. Untuk membuktikan silakan browsing. Takutnya salah ya. Kenapa? Iya. Untuk membuktikan silakan browsing cari tahu. Itu benar. Gue tuh orangnya, pengetahuan gue tuh cukup luas lah untuk gitu-gitu. Coba browsing, ada nggak? Coba cek. Di Surabaya. Lagi di Surabaya. Coba. Bentar. Dia mau membuktikan gua pengetahuan gua nih. Nggak kan, aduh. Nyanyi Pak, nyanyi. Boleh nanti kalau Dari apa? kontainer. Ada piano tuh. Betul tidak? Oh iya benar bro, benar. Iya tuh. Mana? Iya. Iya. Tentara Inggris benar. Bisa aja ya. Tahu aja. Makanya orang tuh harus banyak baca, banyak mendengar, dan banyak bicara untuk melatih. Karena kalau kita hanya banyak mendengar, tapi kita tidak banyak berbicara itu, kita nggak bisa menyalurkan ilmu kita ke orang lain. Karena pengetahuan itu harus terus kita sampaikan supaya anak cucu kita nanti itu semua tahu. Kalau kita terlalu banyak bicara, jarang mendengar. Ya itu akhirnya apa yang dia omongkan itu kosong. Tapi itu karena dia tidak punya isinya. Sesuatu yang tak ada isinya, kalau dituang ya kagak ada apa-apa. Mau dituang sampai bengkok juga nggak ada isinya. Kenapa?
nggak ada manfaatnya. Makanya harus banyak mendengar, harus imbang lah apa yang kita dengar dengan apa yang kita keluarkan. Di mana bang? Mana? Yes. Di mana? Oh, yes. Yes. Kalau ini orang yang nggak mau mendengar dan tidak mau berbicara. Di Bandung. Meleduk. Jadi kita di mana? Ini. Ini Surabaya ini, bukan Bandung. Deh, gua mau tanya sama lu nih, di Monas tuh. Lu udah pernah main-main ke Monas? Pernah? Berapa kali? Seminggu pernah full. Full seminggu. Pertanyaan gua, berapa jumlah emas yang ada di dalam? Berapa? Salah itu 300 gram ya, ada ya 300 gram, kurang lebih 300 gram. Dipelajarin deh itu waktu itu. Coba. 300 gram. Lu tau nggak 300 gram? Ton. Berapa ton? Oh, berarti ya. Berapa ton? Coba. Tapi dapat itu cuma luar doang, Mas. Dalamnya doang emas, depannya itu perunggu. Depannya itu perunggu. Dalamnya itu perunggu dilapisin emas. Nah, total perunggunya itu ada 14 ton. Ton. Totalnya itu 14 ton. Total emasnya yang ada di dalam itu sekitar 30-an ton. 30 ton lah gitu. Lalu dilengkapin lagi terakhir itu sekitar pokoknya 28-an supaya mencapai 50-an ton di ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-50. Oke, lu buktikan lagi lah. Tap. Dari dulu. Pernah ada kok di soal SD. Dari pertanyaan dulu dulu. Iya, sebenarnya apa yang gua idein kan emang pelajaran-pelajaran zaman dulu, emang gua ingat aja. Karena dari dulu itu gua belajar itu gua sebenarnya nggak suka baca nih. Gua tuh paling benci baca. Jadi kalau gua belajar tuh sejarah apa segala macem tuh, gua suruh temen gua satu yang pinter, lu bacain, lu ceritakan ke gua. Nanti dia udah cerita sama gua tuh, nah baru gua baru gua aplikasikan dengan kata-kata gua sendiri. Itu tuh. Makanya kenapa gue jadi lawyer tuh, karir gue termasuk menanjaknya itu cepat itu karena gue satu orang yang mau belajar. Ya, yang kedua Kepo. bukan kepo, gue satu orang mau belajar. Yang kedua gue mengaplikasikan apa yang gue sudah pelajari. Jadi apa yang sudah kita pelajari itu kita aplikasikan tuh. Ya kan? Penerapannya gimana sih cara nerapin hukum ini apa segala macam. Kayak karir gue menanjak. Tuh, agak begini dikit tuh waktu kemarin tahun lalu. Dia agak begini dikit, nah, naik lah. Kripto ya. Hidup Orang Betawi tahu kripto ya, keren. hidup itu tuh sama kayak dia. Jualin. Jadi sebenarnya ini kita nih hidup tuh sama kayak telapak tangan kita nih. Kita lahir di sini nih, titik terendah kita nih. 0, dari tidak punya apa-apa. Terus kita menanjak sampai titik puncak. Pada saat kita sudah sampai di puncak, maka kita harus sudah siap-siap kita turun tuh. Nah, untuk mempertahankannya ini, caranya gimana? Mati. Biar jadi sejarah. Oh iya, biar jadi sejarah. Kalau nggak kita nggak mati tuh, kalau nggak mati tuh, malah ujung-ujungnya kita tuh jadi apa? Jadi bulian. Malah tercipta isu-isu yang tidak baik tuh. Makanya kita naik sampai sini, tuk, udah mati. Contoh, ini sekarang kita ngomong deh, Soeharto dulu paling istilahnya udahlah pokoknya dia raja dari segala raja lah pada saat itu kan. Dia presiden tapi gaya-gaya udah otoriter sekali. Nah pada saat dia sudah di atas, nungki kan turun kan. Nah disitulah dia meninggal. Kalau nggak meninggal terus tuh terjal itu jatuhnya. Ya kan? Banyak. Soekarno juga begitu pada saat itu. Masuk di titik puncak, menurun, meninggal. Pasti begitu. Maka kita sebenarnya nggak usah, yang kita kejar tuh nggak usah sampai puncak. Kunci dari ini semua adalah rasa syukur. Kalau kita udah punya rasa syukur, udah selamat dunia akhirat.
ya kan? Nggak usah terlalu kejar titik di puncak. Syukur aja, syukur. SBY itu 2 periode jadi presiden, ada di puncak. Begitu turun sekarang, karena kebetulan SBY memang belum meninggal ya, tapi wah banyak tuh yang apa namanya kritik dia zaman dulu dibanding-bandingkan sama zaman sekarang. Tapi gue bukan mendoakan ya, gue tidak mendoakan dan nggak ini. Tapi kalau memang seandainya nih, andai-andai nih, kalau SBY ternyata kemarin tuh meninggal tuh, tetap jadi sejarah SBY itu. Iya, betul nggak? Iya. Karena pada saat orang sudah meninggal tuh, kebaikan-kebaikan dia tuh akan terungkap semua tuh. Itu udah pasti. Berarti ada kata penyesalan lah ya. Iya. Karena amal perbuatan seseorang itu, meskipun orangnya itu nggak mau tampil, nggak mau ini tuh, Allah tidak akan menutupi itu selama-lamanya. Dia akan menebarkan itu ke orang-orang supaya orang-orang tahu. Sama kayak aib. Aib juga kita nggak bisa tutup selama-lamanya. Pada saat kita meninggal kita udah pasti akan keungkap semua tuh. Kita punya istri 4, kita pintar-pintar kita tutupi. Pas meninggal istri kita datang semua. Yang tadinya sedih malah ribut semua. Makanya kalau sudah di puncak, ya amallah banyak biar meninggalnya itu cepat. Kan meninggal jangan. Iya, ya jangan sampai turun, meninggalnya di atas tuh. Jadi kita tinggal menyambung hidup saja. Oke, gengs, kita udah selesai ya. Untuk perjalanan hari ini sebenarnya kita itu masih ngantuk banget ya. Jadi nongkrongnya udah, yang penting kan kita udah merasakan nongkrong di Surabaya lah ya. Kembali lagi besok kita akan melakukan kegiatan kita selaku legal corporate ya dari Jasmine Beauty ya. Kebetulan besok itu ada acara di hotel Jasmine Beauty. Setelah acara kita langsung akan bergerak ke Bali. Jadi segitu aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.